Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana dari Prodi Agribisnis angkatan 2019 NIM 71. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan dalam software Frontier. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa software Frontier ini berguna untuk mengetahui efisiensi teknis pada suatu usaha, baik itu di bidang pertanian ataupun di bidang lainnya. Nah, di sini saya telah mempunyai 60 data responden dengan 5 variabel. Kemudian data ini akan ditabulasi ke dalam Excel seperti ini. Kolom yang pertama terdapat nama responden, dan yang kedua jenis data, kemudian yang ketiga jumlah produksi, dan yang keempat ada luas lahan, kemudian ada benih, ada tenaga kerja, ada pupuk, dan juga pestisida. Untuk menggunakan software Frontier, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya, kita tidak diperkenankan menulis nama responden di kolom data. Seperti ini kan ada nama responden ya. Jadi jika data kita terdapat nama responden, maka diganti dengan nomor urut responden. Ini diganti dengan nomor 1, terus bawahnya diganti dengan nomor 2, sampai seterusnya. Seperti ini. Nah, kemudian pada kolom data pertama, itu harus nomor urut responden. Kemudian nomor urut yang kedua, isinya adalah jenis data. Nah, karena dalam penelitian jenis data ini yang digunakan adalah data cross-section, maka jenis datanya dikasih kode 1 dari awal sampai akhir untuk keseluruhan data. Dan jika yang data yang digunakan adalah time series, maka akan berbeda lagi. Kolom yang ketiga harus menunjukkan data jumlah output atau produksi. Kemudian setelah itu kolom-kolom di sampingnya seperti X1, X2, X3 sampai X5 ini harus diisi dengan variabel independennya. Kemudian letak dalam Excel tidak boleh diacak dan harus disesuaikan pada saat mengolah data di Frontier. Sebelum ke Frontier, kita harus ubah dulu datanya ke dalam bentuk len atau log. Namun yang dirubah data jumlah produksi dan input yang digunakan, dan untuk nomor urut responden serta kode jenis datanya itu tidak perlu diubah ke len. Langsung saja kita contohkan ya. Ini kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita lenkan yang variabel independen dan dependennya sama dengan len ini. Lalu kita drag sampai ke bawah. Lalu sampingnya juga ya. Nah, kemudian di belakang koma isi dengan 6 digit angka. Kita blok dulu semuanya. Lalu kita klik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita save terlebih dahulu di save as. Ekstensinya ini kita ubah ke MS-DOS. Teks MS-DOS dari txt.
Dinamainya kita kasih nama EPP2. Dan jangan lupa penyimpanannya harus disimpan di lokasi frontier. Di save. Oke. Yes. Ini kita close dulu. Dan save. Lalu kita ke aplikasi Frontier. Kita cari EPP2 ini. Karena ini ada EPP2 yang berbentuk output, maka kita hapus saja terlebih dahulu untuk biar nanti pada saat setelah diolah langsung keluar data outputnya. Soalnya di sini namanya sama. Ini EPP2.txt, kita ubah dulu ekstensinya ke DTA. Di rename DTA. Yes. Lalu kita buka. Nah, berhubung di sini ada data yang dilenkan dan yang tidak dilenkan, maka data yang tidak dilenkan itu dihapus dulu agar tidak berpengaruh ke outputnya. Kita hapus dulu ke atas, kita drag ya, hapus, lalu kita save. Kemudian setelah diubah, baru kita lakukan analisis menggunakan Frontier. Kita buka aplikasi Frontiernya terlebih dahulu. T1 epp2.dta epp2.dta, terus nanti outputnya akan dikasih nama epp2.out, terus ini 1 yes 60 karena respondennya 60, terus ini 1 60 5, variabel independennya ada 5, terus ini yes no. Nah, di sini sudah keluar EPP2 data outputnya. Kita klik. Inilah hasil data output olahan dari Frontier. Di sini ada the old estimate, hasil yang merupakan hasil pertama dari Frontier yang tidak digunakan, dan yang kita gunakan adalah ini, the final MLA estimate. Di sini ada beta 0 yang merupakan konstanta, beta 1 merupakan X1, beta 2 X2, begitupun sampai beta 5 merupakan X5. Kemudian di sini ada technical efficiency estimate yang akan menunjukkan tingkat efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing produsen dari penelitian kita. Oke, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi nilai LR test. Nilai LR merupakan nilai yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang ada inefisiensi ataukah tidak. Dengan asumsi H0 tidak ada kasus inefisiensi dan H1 terdapat kasus inefisiensi. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai LR testnya sama dengan 0,5530. Nah, kita harus melihat kode PAM terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan nilai DF-nya. Di sini sudah ada tabel kode PAM. Nilai DF dilihat dari number of restriction ada di output.
Nilai DF dilihat dari number of restriction. Di sini number of restriction-nya ada 2, berarti di kode PAM kita mengambil nilai DF 2. Jika kita mengambil taraf kesalahan 5%, berarti nilai kode PAM-nya sebesar 5,138. Kita tulis terlebih dahulu. Nilai kode PAM sama dengan 5,13. Sehingga nilai LR lebih kecil daripada nilai kode PAM. LR lebih kecil daripada nilai kode PAM. Artinya apa? H0 akan diterima. Sama dengan H0 diterima. Yang menandakan bahwa tidak ada kasus inefisiensi. Kemudian tahap yang kedua adalah melihat nilai gamma. Nilai gamma ada di the final estimate ya. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknik. Nilai T hitungnya sebesar 1,59. Kenapa 1,59? Karena di sini setelah plus ada 01, berarti dikalikan 10 ya. Jadi 1,59. Jika di sini ada 02, berarti dikalikan 100. Karena di sini ada 1, berarti 1,59%. Dan ini dibandingkan dengan T-tabel. T-tabel dengan taraf kesalahan 5% sebesar 2,004. T-tabel sama dengan 2,004. Sehingga T hitung lebih kecil dari T-tabel. Artinya 0,75% kita lihat dari koefisien 0,75% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,25% disebabkan karena risiko. Saya tulis terlebih dahulu 0,75% error term disebabkan karena inefisiensi. Sedangkan 99,25% disebabkan risiko. Karena risiko. Setelah kita melihat LR sama nilai gamanya, kita melihat pengaruh pada setiap variabel di bagian ini. Nah, untuk melihat dampak masing-masing variabel terdapat output bisa membandingkan antara T rasio atau T hitung dengan T tabel. Akan tapi kita bisa memilih mau menggunakan derajat kesalahan 5%, 10%, 20% atau 25%. Akan tapi di sini saya menggunakan derajat kesalahan 5% semua. Seperti yang telah kita ketahui tadi, derajat kesalahan untuk 5% dalam tabel yaitu 2,004. Pada beta 1 4,06, berarti di sini efisien atau signifikan. Saya tulis signifikan saja ya, signifikan. Karena
nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan untuk beta 2 itu tidak signifikan. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Kalau signifikan artinya apa? Jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,67%. Ini, kita lihat dari koefisiennya. Jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,67%. Untuk beta 3 di sini juga efisien karena lebih besar dari T tabel. Artinya jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,75%. Sedangkan X4 di sini tidak signifikan karena di sini minus hasilnya. Otomatis di sini sudah tidak signifikan ya. Beta 5 juga tidak signifikan. Setelah itu, ada efisiensi secara teknis yang dicapai oleh masing-masing petani. Kita dilihat dari technical efficiency estimate. Tingkat efisiensi teknis berupa tingkat efisiensi yang dicapai oleh masing-masing petani. Seperti yang telah kita ketahui bahwa efisiensi teknis masing-masing petani apabila efisiensinya lebih dari 0,8, petani akan dikatakan efisien secara teknis. Begitupun sebaliknya, jika kurang dari 0,8 maka tidak efisien secara teknis. Kita ketahui bahwa di sini pada petani 1 hasilnya 0,7, itu kurang dari 0,8 berarti tidak efisien. Di sini juga tidak efisien, dan petani 3 sudah efisien. Begitupun seterusnya. Namun di sini juga ada yang sangat efisien, yakni pada petani nomor 50 dengan hasil 0,94. Ini sangat efisiensi sekali. Sangat efisien. Kemudian kita lihat hasil rata-ratanya. Mean efisiensi di sini 0,77, artinya secara rata-rata petani di lokasi produksi belum berproduksi secara efisien. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.